Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arfa Badar channel tentang tutorial aplikasi dan video pembelajaran. Oke, kali ini saya akan memberikan video pembelajaran terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, sini saya akan memberikan materi 1 yaitu tentang ketentuan umum, yaitu terkait dengan pengertian dari pengadaan barang jasa pemerintah dan ruang lingkupnya. Untuk jenis pengadaan pada pengadaan barang jasa pemerintah dan cara pelaksanaan akan kita tuangkan pada video berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya agar bisa mengikuti update video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian dari pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, mengapa di sini kita harus tahu dulu ya, mengapa pengadaan barang jasa perlu diatur ya. Di sini pengadaan barang jasa pemerintah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga perlu pengaturan tata kelola yang atau good governance dan akuntabilitas. Di sini juga pengadaan barang jasa pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Yang ketiga di sini mengapa PBJ perlu diatur, yaitu dengan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa. Oke, di sini pengertian dari pengadaan barang jasa pemerintah yaitu menurut Perpres ya. Menurut Perpres nomor 12 tahun 2021, di situ pasal 1 angka 1 yaitu pengertiannya adalah kegiatan ya. Pengertian dari pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD ya, APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi pengertian dari pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa yang oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ya, jadi mulai identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, dari definisi di situ dapat dipahami bahwa pengadaan dalam konteks fungsi layanan pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan dengan sumber pendanaan dari anggaran negara atau anggaran daerah untuk memperoleh barang jasa untuk kepentingan fungsi layanan pemerintah, yaitu di situ kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Secara umum, pengadaan itu dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, sampai dengan pelaksanaan pengadaan. Seperti itu. Oke, di sini ada garis besar dari pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu mulai perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan. Nah, di situ untuk perencanaan pengadaan, di situ mulai tahapannya
mulai identifikasi pengadaan barang jasa, penetapan jenis pengadaan barang jasa, cara pengadaan barang jasa, konsolidasi, dan pemaketan. Dan tahap berikutnya adalah waktu. Dan yang terakhir adalah anggaran pengadaan barang jasa. Jadi perencanaan pengadaan terdiri dari perencanaan pengadaan barang jasa melalui perencanaannya adalah bisa melalui swakelola atau penyedia. Tuh. Untuk persiapan ini ada dua, yaitu persiapan swakelola dan melalui persiapan melalui penyedia. Jadi persiapan pengadaan barang jasa ada dua, yaitu melalui swakelola dan melalui penyedia. Jadi untuk perencanaan ini, kita kembali ke perencanaan. Perencanaan itu pengadaan itu ada dua yang bisa kita lalui untuk swakelola dan penyedia. Dan persiapannya itu dipisah. Jadi swakelola sendiri atau untuk melalui penyedia sendiri. Jadi untuk persiapan untuk swakelola itu tahapannya melalui penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, ya, dan jadwal pelaksanaan dan RAB. Rincian anggaran biaya ya. Di situ. Jadi persiapan swakelola mulai penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB, rincian anggaran belanja ya. Oke, untuk yang melalui penyedia itu di sini menetapkan HPS-nya, harga perkiraan sendiri, Setelah itu menetapkan rancangan kontrak, dan selanjutnya menetapkan spesifikasi teknis. Yaitu kerangka ajuan kegiatan. Di sini juga PPK. Selanjutnya setelah menetapkan spesifikasi teknis KAK, PPK yaitu pejabat pembuat komitmen menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi atau penyusian harga. Ini untuk persiapan pemilihan. Jadi pada persiapan pemilihan, di situ PPK menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan atau penyusian harga. Setelah kita melakukan persiapan pengadaan, kita akan melaksanakan selanjutnya adalah pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan tetap melalui dua pengadaan, yaitu melalui swakelola ataupun melalui penyedia. Jadi pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui swakelola, di sini tahapannya adalah pelaksanaan swakelola itu ada 4 tipe, ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Setelah pelaksanaan swakelola, kita tentukan nantinya pembayaran swakelola. Setelah pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban, dan terakhir adalah serah terima hasil pekerjaan. Untuk penyedia, melalui penyedia adalah pelaksanaan pemilihan, dan setelah menentukan pemilihan, menang, dan melakukan pelaksanaan kontrak. Setelah pelaksanaan kontrak, setelah selesai pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan. Itu yang terakhir.
itu adalah garis besar pengadaan barang dan jasa. Ya. Oke, sebelum kita menuju ke ruang lingkup PPJ, di sini saya akan tuangkan yaitu poin perubahan yaitu pada Perpres nomor 12 tahun 2021. Yaitu di situ perubahan dari Perpres 16 tahun 2018 ya. Nah, di sini perubahannya yaitu pada Perpres 12 tahun 2021 yaitu tentang tujuan pengadaan, pelaku pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pengecualian, UMK ya, usaha mikro, kecil, koperasi dan produk dalam negeri, SDM dan kelembagaan, sanksi dan pelayanan hukum dan ketentuan peralihan. Oke, kita maju ke ruang lingkup pengadaan barang jasa. Jadi ruang lingkup Perpres baik Perpres nomor 16 tahun 2018 maupun Perpres nomor 12 tahun 2021 dapat kita pahami dari dua sudut pandang, yaitu mulai pengguna dan pembiayaan. Ya. Sini dari sudut pandang institusi pengguna barang jasa, ruang lingkup mencakup pengadaan barang jasa yaitu pada di sini untuk institusi pada kementerian, lembaga dan perangkat daerah. Nah, dari sudut pandang pembiayaan yaitu anggaran belanja yang digunakan yaitu dari APBN, APBD, ya. Dan di sini juga yang kedua pinjaman dalam negeri, ya, pinjaman dalam negeri dan atau hibah. Dana dalam negeri, ya, yang diterima pemerintah dan Pemda. Di sini pemerintah atau Pemda, pemerintah daerah ya. Oke. Dan juga pinjaman ini pendapatan negara yaitu yang pinjaman dana dalam negeri ya. Dalam negeri atau hibah. Ini adalah pendapatan negara ya. Merupakan pendapatan negara hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara dari penerimaan pajak, penerimaan negara, bukan pajak, dan penerimaan hibah. Nah, di situ juga disebutkan hibah, yaitu pendapatan pemerintah yang tidak terus-menerus dalam bentuk berupa uang atau barang atau jasa dari pemerintah lainnya. Gitu ya. Dan juga yang ketiga di sini adalah pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Ya. Oke, sekian dari kami untuk penjelasan tentang pengertian dan ruang lingkup pengadaan barang dan jasa. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya agar mengikuti update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.